2, 3. We're on. We're here to investigate a patient that killed 3 innocent teenagers on a Halloween in 1978. Hello, Michael. I have something you might like to see. Halo semuanya, balik lagi di channel Ampeda, dimana lagi kalau bukan Emerald Film. Nah, kali ini gua akan nemenin waktu magabut kalian dengan film yang cukup menegangkan. Film ini berjudul Halloween tahun 2018, dimana sequelnya telah banyak dibuat. Tanpa berlama-lama, langsung aja gua mulai ya alur ceritanya. Let's go! Alkisah diceritakan ada seorang pembunuh berantai yang mengerikan bernama Michael Myers. Michael sendiri tak pernah tampak wajahnya karena dia selalu memakai topeng. Michael melakukan pembunuhan berantai pada hari Halloween, di mana korbannya adalah saudaranya sendiri. Oleh pemerintah, Michael diduga alami gangguan jiwa. Namun setelah 40 tahun ditangkap, Michael akan dipindahkan besok dari rumah sakit jiwa ke dalam penjara. Karena Michael akan dipindahkan, maka datanglah 2 orang wartawan untuk meliput Michael. Mereka berdua bernama Dana dan Aaron. Bagi mereka berdua, kasus pembunuhan Michael sangat misterius. Singkatnya, mereka mencoba menggali kembali apa alasan Michael membantai orang-orang di sekelilingnya. Mereka lalu ditemui oleh Dr. Renbeer. Dr. Renbeer adalah sosok yang mendalami kasus Michael secara eksklusif. Bagi Dr. Renbeer, kasus Michael adalah kasus berbeda dari pembunuhan lainnya. Dana dan Aaron kemudian mencoba untuk berinteraksi pada Michael. Aaron lalu menunjukkan topeng yang dulu dipakai oleh Michael ketika membunuh. Topeng itu Aaron pinjam dari kejaksaan untuk bahan investigasi berita Michael. Namun tak ada reaksi pada Michael. Yang bereaksi malah pasien kejiwaan lainnya yang merasakan ketakutan pada sosok topeng tersebut. Well, It's a part of you. Say something! Dana dan Aaron kemudian mendatangi salah satu wanita calon korban Michael pada waktu itu. Bagi mereka, wanita ini pasti bisa menjelaskan alasan Michael membunuh. Saat mereka sampai, wanita ini tak mau bertemu. Namun Dana menawarkan bayaran mahal untuk wawancara ini. Wanita ini pun lantas menerima mereka. Mereka lalu bertemu dengan Laurie, wanita tua yang tak lain adalah saudaranya Michael. Diceritakan sejak hari pembantaian itu, Laurie hidup untuk balas dendam pada Michael. Laurie telah mempersiapkan rumahnya dengan keamanan tingkat tinggi, karena dalam pikirannya, suatu hari nanti Michael pasti akan datang padanya. Banyak orang menganggap Laurie sudah gila, bahkan pemerintah menjauhkan anaknya karena menganggap Laurie sangat berbahaya. Anaknya dan seluruh orang yang tak pernah melihat pembantaian Michael melihat Laurie adalah sosok wanita yang gila. Adegan lalu berubah di mana anak Laurie yang bernama Karen tinggal bahagia bersama suami dan anaknya yang bernama Allison. Karen menjauhkan Laurie dari kehidupannya agar terlihat normal. Dan malam ini Allison akan mengenalkan sosok pacarnya pada orang tuanya. Allison berharap Laurie bisa hadir malam ini. Hey, I love you. Have a good day. Saat di sekolah, Laurie datang pada Allison memberikan uang bayaran interview pada Allison. Laurie memohon pada Allison untuk pergi menjauh agar aman dari Michael. Bagi Allison, omongan Laurie sangat konyol. Namun dia sangat sayang pada neneknya tersebut. Allison lalu mengajak Laurie untuk datang malam ini bertemu dengan pacarnya. Malam harinya, saat Michael akan dipindahkan ke penjara, Laurie menunggu di depan gerbang rumah sakit jiwa. Laurie sudah menunggu momen ini 40 tahun lamanya. Di samping itu, Allison mengenalkan pacarnya pada orang tuanya. Dan tiba-tiba Laurie datang tanpa sepengetahuan Karen. I'm the grandmother. Laurie kemudian mulai ketakutan pada Michael saat pertemuan itu.
Saat Laurie pulang, Karen lalu menceritakan waktu kecilnya tinggal bersama sang nenek pada anaknya. Dulu, sejak umur 8 tahun, Karen dididik untuk menembak, bela diri, dan segala hal tentang ketakutan. Lalu di usia 12 tahun, Karen dijemput pemerintah agar aman dari doktrin gila Laurie. Di sisi lain, tepat seperti yang Laurie bayangkan, Michael melarikan dirinya saat bus yang Michael naiki mengalami kecelakaan. Dari kecelakaan tersebut, ada beberapa yang tewas akibat dibunuh oleh Michael. Kejadian itu dengan cepat disebarkan pihak kepolisian untuk berjaga-jaga tentang Michael yang hilang. Esok harinya, Dana dan Aaron masih terus menggali kisah pembunuhan-pembunuhan Michael yang mengerikan, di mana korbannya tewas secara mengenaskan. Salah satunya adalah Judith, saudara tiri Michael yang dibantai. When she turned, Ray continued stabbing. Nampak di kejauhan, Michael ada di sana memantau Dana dan Aaron. Seperti kebiasaan, Michael yang berhasil kabur akan datang ke makam saudaranya yang dia bunuh. Kemudian, Dana dan Aaron pergi ke pom bensin. Dana lalu pamit untuk pergi ke kamar mandi. Namun mereka tak mengetahui jika Michael telah kabur tadi malam. Dana lalu masuk ke dalam kamar mandi dan tiba-tiba Michael datang ke dalam kamar mandi. Michael lalu meneror Dana dengan menaburkan gigi dari para korbannya. Dana yang ketakutan lalu mencoba untuk kabur. Aaron yang selesai mengisi bensin melihat petugas bensin telah meninggal. Dia lalu curiga bahwa Dana sedang diincar oleh Michael di kamar mandi. Aaron lalu datang dan mencoba menyelamatkan Dana. Namun yang terjadi, Aaron malah dibunuh terlebih dahulu. Kemudian Dana pun tewas. Setelahnya, Michael mengambil topeng miliknya di dalam mobil Aaron. Laurie yang mendengar berita di TV tentang bus Michael yang kecelakaan lalu menyiapkan rencana malam ini. Karena dia tahu Michael akan datang untuk membunuhnya. Itu seperti kutukan punya saudara yang mengalami gangguan kejiwaan. Laurie kemudian datang pada Karen untuk memberitahu bahwa Michael telah kabur. Namun Karen tak peduli pada Michael. Dari kematian Dana dan Aaron, seorang polisi bernama Frank menyadari bahwa ini pasti perbuatan Michael. Frank adalah salah satu korban selamat pada saat pembantaian Michael. Dia juga mengenal baik Laurie hingga saat ini. Yang fatal, hari ini adalah hari Halloween, sama seperti dahulu terjadi pembantaian. Dan Michael pun mulai melakukan pembantaian. Satu demi satu dengan cara yang keji. Frank lalu menerima laporan dari salah satu korbannya. Saat datang, Frank telah menemukan mayat di dalam rumahnya. Laurie juga datang ke rumah itu dan melihat Michael masih berada di rumah tersebut. Namun Michael berhasil menghilang dari rumah itu. Setelahnya, Dr. Ranbir datang pada Frank. Frank dan Ranbir kemudian mencari Michael berdua. Laurie lalu datang pada Karen menanyakan di mana cucunya berada. Where's Allison? Di sisi lain, Allison pulang dari pesta Halloween dengan temannya. Mereka berdua lalu berpisah ketika temannya mencoba menciumnya.
Namun tiba-tiba Michael datang dan membunuh temannya. Allison yang melihatnya lalu berlari minta pertolongan pada warga. Frank dan Dr. Renbeer lalu datang menjemput Allison. Mereka bertiga lalu mencari Michael malam itu. Allison, keep your eyes open. Laurie dan Karen serta suaminya lalu pergi ke rumah Laurie saat itu. Laurie lalu menyiapkan senjata untuk melawan Michael. Di samping itu, Frank lalu berhasil menemukan Michael dan dia pun menabraknya hingga pingsan. Tak ada hukum selain kematian Michael di mata Frank. Namun secara mengejutkan, Dr. Renbeer menusuk Frank hingga tewas. Dari kejadian ini maka terkuak bahwa Dr. Renbeer yang menyebabkan kecelakaan bus. Dr. Renbeer lalu membawa Michael yang pingsan dengan mobil dinas Frank. Ternyata setelah sekian lama Dr. Renbeer mempelajari Michael, dia ingin membantu Michael membunuh Laurie untuk mengetahui apa yang terjadi setelahnya pada Michael. Anjir, segitunya dia penasaran sama Michael. Di dalam mobil, Dr. Renbeer bilang bahwa selama ini Michael tak pernah bicara. Padahal dia sangat ingin mendengar ceritanya. Allison yang ketakutan lalu berbohong bahwa Michael telah bicara padanya. Dr. Renbeer pun menghentikan mobilnya untuk bertanya apa yang Michael katakan. Dan tiba-tiba, Michael bangun dan membunuh dokter yang terobsesi pada cerita tentangnya. Michael. Allison lalu kabur saat Michael membunuh dokternya. Say something. Di sekitarnya ada 2 orang polisi yang tengah berjaga di sana. Mereka mengetahui bahwa itu adalah mobil dinas Frank. Merasa ada yang aneh, mereka pun mendekati mobil Frank. Balik ke rumah Laurie. Laurie dan Karen bersiap untuk kedatangan Michael. Tak lama datanglah mobil polisi ke rumah Laurie. Suaminya Karen lalu mendatanginya. Namun yang dia lihat hanyalah mayat 2 orang polisi di dalamnya. Dan Michael berada di belakangnya. Lalu membunuhnya. Laurie lalu melihat Michael telah berada di rumahnya. Karen lalu bersembunyi di ruangan rahasia. Tak butuh waktu lama, Michael hampir saja membunuh Laurie saat itu. Namun Laurie berhasil menembak jari Michael. Laurie dan Karen lalu bersiap dengan segala macam kemungkinan dari ruangan rahasia. Namun Laurie mencoba keluar untuk kembali berhadapan dengan Michael. Laurie kemudian pergi periksa setiap ruangan dan menguncinya. Dan tiba-tiba, di salah satu ruangan Michael muncul dan menyerang adiknya sendiri. Tak lama, Laurie terjatuh dari lantai 2 rumahnya. Allison yang tadi berlari kemudian datang ke rumah neneknya dan bersembunyi di ruang rahasia. Michael yang mendengar suara Allison lalu pergi mencari. Tak butuh waktu lama, Michael mengetahui ruangan rahasia di balik meja. Karen yang ketakutan terpaksa bersiap-siap. Hingga tiba waktunya, Karen dan Laurie melawan Michael. Karen kemudian berhasil menjebak Michael. Dan setelah puluhan tahun Laurie merancang jebakan di rumahnya, Laurie berhasil membunuh monster pembunuh yang tak lain adalah saudaranya sendiri. Wow. Itulah akhir dari cerita Michael dan Laurie yang melegenda pada kali ini. Selama puluhan tahun hidup di bawah ketakutan dan penuh balas dendam akan membuat orang lain berpikir bahwa Laurie sudah gila. Padahal mereka semua tak pernah merasakan apa yang Laurie rasakan. Maka satu hal pesan penting dalam film ini. Jangan nilai orang lain karena kau sendiri tak bisa dinilai oleh orang lain. Kecuali kau pernah hidup bersamanya.
Jangan lupa tulis komentar kalian dan terima kasih telah menonton.